Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban ridha'illahi ta'ala wa hadiyatan ila rabbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'i tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama'i wal awliya'i ila aina kan wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Syekh Bahruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Sya'rani wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Sayyid Mahmud Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asy'ari Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahab Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisy wa Husain wa Syekh Isri Mustafa Rabban Syahid Kitab Al-Idris wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina al-hubbun alayhi wa al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syaikhul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 170 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama ashbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Innal ladzina satemene wong-wong yaktumuna kang padha nyingitaken sapa alladzina ma ing barang anzala kang nurunaken sapa Allah ing ma minal kitab bayani kitab wa yastaruna lan padha tuku sapa alladzina bihi kelawan ma anzalallah samanan ing rega kalilan kang sithik. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku ma yakuluna ora padha mangan sapa ulaika fi butunihim ing dalem pira-pira wetenge ulaika illan naro angin geni wala yukallimuhum lan ora ngendikani hum ing alladzina sapa Allah yaumal kiamati ing dalem dinane kiamat wala yuzakkihim lan ora bersihaken sapa Allah ing alladzina walahum lan iku kedue alladzina azabun utawi siksa alimun kang den wilang-wilang loro. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku alladzina wong akeh istarohu kang padha ngijolaken sapa alladzina ad-dalalata ing sasar bil huda kelawan pitutur wal azaba lan siksa bil maghfirati kelawan pangapura. Fama mongko utawi apa iku asbarahum nyabarake apa ya simma ing alladzina alan nabi ing atase neraka. Zalika utawi mengkono-mengkono alladzina istarau dalalata bi an iku bi annallaha sebab setuhune Gusti Allah iku nazzala nurunaken sapa Allah al-kitab ing kitab bil haqqi kelawan hak. Wa innal ladzina lan setuhune wong-wong
ikhtalafu kang padha sulaya sapa alladzina fil kitabi ing dalem kitab lafi siqautin yakti iku tetep ing dalem sulaya ba'idin kang adoh. Kita wasyaripun wong-wong Yahudi kang padha nyingitaken keterangan-keterangan kang diturunaken dening Allah Ta'ala koyok sifat-sifat lan kebenerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalaran saking wedine kalah pengaruh karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kuwatir yen ora tampa hadiah saking bawane sehingga ridho nyingitaken keterangan bener ketimbang kelangan hadiah. Wong kang koyok mengkono iku sejatine wong kang seneng mangan geni diisikaken ana wetenge. Besok ana ing dina kiamat wong-wong iku bakal nampa bendune Allah Ta'ala lan ora bakal diresikake saking dosane lan dheweke bakal nampa siksa kang banget larane. Ya wong-wong kang kaya mengkono iku wong-wong kang seneng tampa sasar minangka dadi ganti pituduh lan seneng disiksa minangka ijole pangapura. Kedadian-kedadian kang wis katutur yaiku oleh niseni wetenge diisi geni lan sak banjure iku sebab-sebabe namung jalaran Allah Ta'ala nurunaken kitab kelawan bener nuli wong-wong mau padha pesulayan sehingga sebagian saking isine kitab mau dibenerake sebagian maneh dikufuri. Wong-wong kang padha pesulayan mau sak benere ora netepi pesulayan kang enteng-entengan ananging pesulayan kang banget adohe saking kebenaran. Keterangan ini mangke singkat kados sing ngawase mboten dangu kanten memang keterangan ini singkat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah yaitu kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Wala yukallimuhum Allahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim dan tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Asbabun nuzul ayat niki, nggih. Lek enten asbabun nuzul kula mesti cerita. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah, sesungguhnya ayat niki innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wal lati fi Ali Imran dan ayat di surah Ali Imran yaitu surah ayat Ali Imran ayat nomor 77 innal ladzina yashtaruna bi ahdillah nazalata jami'an fi yahud. Kedua ayat ini ayat 174 Al-Baqarah kali surah Ali Imran nomor ayat 100 ayat 70 itu keduanya ini diturunkan untuk orang Yahudi. Lah ceritanya ya apa? Mriki diceritakan riwayat saking Imam As-Sa'ladi dari jalur Imam Al-Kalbi an Abi Sholeh an Ibni Abbas kalau nazalat hadhil ayatu fi ru'usail Yahudi wa ulama'ihim. Ayat ini turun kepada pemimpin-pemimpin Yahudi dan ulama-ulamanya, orang alim-alim di antara mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Kanu yusibuna min saflatihim al-hadaya wal fatla. Mereka itu biasanya itu mendapatkan hadiah
dan keuntungan dari orang-orang awam mereka. Jadi orang-orang awam Yahudi itu memberi hadiah dan memberi keuntungan marang pemimpin-pemimpin dan ulama-ulamanya orang Yahudi. Wa kanu yarjuna ayyakuna an-nabiyyu al-mab'usu minhum. Ulama-ulama Yahudi itu berharap oleh nabi yang diutus akhir zaman itu adalah dari golongan mereka, yaitu Bani Israel. Ingin berdua ceritakan Bani Israel itu jadi jalur ketemu dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak. Falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairihim. Barang ketika Nabi yang diutus akhir zaman yaitu Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, karena Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail, khafu dhahaba makalatihim wa zawala riyasatihim. Mereka takut akan kehilangan sumber pendapatan mereka dan kedudukan mereka. Jadi barang ngerti Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel, karena orang-orang Yahudi itu dari Bani Israel. Wong-wong pemimpin-pemimpin Yahudi niku wedi kehilangan pendapatan dan kehilangan pengaruh. Fa'amadu ila sifati Muhammadin faghayyiruha. Maka mereka merubah ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Tsumma akhrajuha ilaihim. Cak ini tenggoni kitab Taurat isinya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad dirubah oleh ulama-ulama mereka. Terus cak ini dirubah, ditokno, diperlihatkan marang umatnya, marang nopo umat-umat Yahudi. Hadza na'tun nabiyyi yakhruju fi akhir zaman. Inilah sifat-sifat Nabi yang akan keluar di akhir zaman. La yushbihu na'tahalan Nabi. Tidak mirip dengan ini Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi ciri-ciri ini pun dirubah semuanya. Terus ngomong nanggoni jamaah ini, nanggoni orang-orang Yahudi, iki loh ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan tidak ada kemiripan sekali dengan Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat ini, fa anzalallahu innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Jadi asal usulnya, asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi sing dimaksud allazina teng ayat niki, innal ladzina, alladzina sing termaksud teng ayat niki adalah pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama Yahudi yang menutupi apa yang telah diturunkan Allah di dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat kenabian, tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Jadi pendeta Yahudi niku sak temene wis ngerti lek Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Sebenarnya mereka sudah tahu lek Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Tapi karena mereka takut akan kehilangan pendapatan, pemasukan dan kehilangan pengaruh, maka mereka merubah ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Jadi saat temenin orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ini sampun semerap Kanjeng Nabi ini Nabi akhir zaman. Jangankan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani ini sampun semerap Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Cerita yang Pak bukti kalau mereka tahu, dan memang di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah diterangkan di semua kitab. Tentang Taurat diterangkan, tentang Injil diterangkan. Contoh yang paling masyhur, jangankan Kanjeng Nabi sudah diutus menjadi Nabi, ketika Nabi tasik alif masih umur 12 tahun, cara sakniki 12 tahun cik kelas 6 SD, cik kelas 6 SD, itu ada pendeta yang tahu kalau ini bakal menjadi Nabi. Pendeta ini terkenal dengan nama Bahiro atau Buhairo. Bahiro ini pendeta yang tinggal di Syam. Ketika itu Abu Thalib ngejak Kanjeng Nabi tasih alim, tasih umur 12 tahun, dijak berdagang teng Syam. Sakmantune ndugi Syam, pendeta Bahiro niki ningali ana arek cilik
numpak jaran, tapi numpak unta, numpak tunggangan, boten disebut nomor tunggangan ini. Numpak kendaraan, tapi kok setiap kali berjalan awan itu menutupi dirinya dari sengatan matahari. Didelok terus teko aturan. Mari ngono melampangane wit-wit niku koyok doyong, koyok seakan-akan tunduk marang arek cilik niki. Akhirnya rombongan itu dipanggil kali pendeta Bahiro tenggone kuilnya, teng gereja, teng tempat ibadah. Ayo mrene kabeh tak kei panganan. Padahal biasanya kalau ada rombongan lewat gak pernah diberi makanan ambek niku, ambek pendeta Bahiro. Barang pas niku kok ada satu keanehan, akhirnya rombongan itu mang ditimbali, diceluk, terus diparingi mangan. Akhirnya omong-omongan pendeta Bahiro kali Nabi Muhammad ketika waktu kecil. Ketika terjadi komunikasi, terus terlihatlah di pundake Kanjeng Nabi teng punggung itu ada cap kenabian. Ada cap kenabian koyok wong mantun di nopo bekam niku nopo dicantuk. Teng mriku ada lafaz cap kenabian. Terus lajeng ditanggeti marang Abu Thalib, iki sapa? Terus Abu Thalib, iki anakku. Ya koni anak, patut memang dirambut kecil. Terus pendeta Buhairo duduk, iki duduk anakmu. Lek pancen iki nabi, iki lek pancen iki wong iki sing tertulis nang gone kitab Injil, maka dia tidak punya ayah sejak dia lahir. Terus Abu Thalib sanjang, iya iki duduk anakku, tapi iki anake dulurku sing wis meninggal ketika ibunya mengandung anak ini. Setelah tahu fakta itu, pendeta Buhairo menyuruh Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Wis bali nang Mekah, jogon anak iki dari orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi lek sampai ngerti anak iki, hari ini dalam keadaan bahaya. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu sudah diketahui jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, dan oleh semua agama ditulis teng kitabnya masing-masing. Jadi ketika Nabi kasih umur 12 tahun itu pendeta sudah ada yang tahu kalau ini adalah nabi akhir zaman. Kenapa kok mereka menutupi itu? Karena mereka wayashtaruna bihi samanan qalila. Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Asbabun nuzul sampun diceritani bahwasanya mereka mengambil hadiah dan keuntungan dari orang-orang awam yang ada di antara mereka. Jadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu mendapatkan hadiah, mendapatkan keuntungan dari jamaahnya. Walaupun keuntungan yang didapatkan itu sangat banyak, misal mawon yang didapat itu sangat banyak, tapi pada hakikatnya tetap saja dia itu menukar dengan harga yang sedikit. Jadi sedikit memiliki boten sedikit dalam arti yang titik mek 1.000, 200.000 tidak. Walaupun yang didapat itu banyak, masih sing oleh wakeh, jumlah wakeh, tapi masih wakeh koyo ngono, hakikatnya tetap sedikit. Karena banyaknya yang diterima di dunia itu tidak sebanding dengan apa yang didapat besok nanggone akhirat. Karena dia akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Jadi sakpiro ae akeh bondo sing dimulai yang didapatkan oleh ulama-ulama Yahudi karena menutupi informasi yang ada di dalam kitab Taurat, tetap tidak sebanding dengan apa yang didapatkan kelak di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Banyak hal-hal yang terlihat sepele di mata kita, tapi niku nilainya sangat besar nanggon akhirat. Tapi kita mungkin meremehkannya atau menyepelekannya. Niku kata salah satu yang paling sahih, salah satu riwayat hadis sahih
Tenggone Sahih Muslim dikatakan Kanjeng Nabi nate dawuh rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat qobliyah subuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi cara salat sunnah rawatib itu yang paling cara derajat yang paling dhuwur iku sunah qobliyah subuh. Jadi lek iso dilakoni, niku sepele sangat kecil, tapi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi jenengan memahami hadis ini jangan dipahami letterlek. Lek ngono lek dunia seisinya berarti masjid katut lebih baik. Tidak seperti itu. Masjid, mushola ono, semua ono. Bahkan di dalam dunia ada Ka'bah, ada Madinah. Apakah seperti itu mboten? Jadi maksudnya minat dunia wa ma fiha. Niku jenengan teng dunia ini gak ada bojo, gak ada anak, gak ada dunia, gak ada harta yang banyak, gak ada kedudukan yang tinggi. Iku kuwabe jenengan dijauhi tanggung jawab, dijauhi pertanggungjawaban. Anda mempunyai nopo mawon kuwata dunia akeh, kedudukan akeh, tetap Anda kita semua dimintai pertanggungjawaban. Dan itu nggih apa jare, lek kita bisa menggunakannya dengan baik, maka kita lolos. Tapi lek kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka apa yang kita dapatkan di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan nanti akhirat. Lah sholat sunnah qobliyah 2 rakaat subuh niku gak sebanding, tapi pahalanya sangat besar. Contoh mana maca tasbih, kalimatani khafifatani alal lisan, ada 2 kalimat yang ringan nanggone lisan, tapi sakilatani alal mizan, fil mizan, tapi berat di timbangan. Dan kalimat ini dicintai oleh Allah yang Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku sangat sepele, sangat ringan, tapi itu pahalanya sangat besar nanggone akhirat. Contoh mana ngaji koyok ngeten. Ngaji koyok ngeten paling ke 35 menit, 40 menit. Mentok-mentok koyok ini sak jam. Niku pun sangat jarang kula ngaji sampai sak jam. Sangat jarang. Rata-rata mungkin 40 menit, 45 menit. Tapi menghadiri ngaji koyok ini niku pahalane luwih apik tenimbang salat 1000 rakaat. Bener. 1000 rakaat. Jenengan kuat ta 1000 salat 1000 rakaat. Kira-kira gak kuat. Ngaji kaya ngeten ganjarane niku luwih apik timbangane salat sunnah tapi salat sunnah 1000 rakaat. Jadi banyak amal-amal yang kelihatan sepele tapi pahalanya sangat besar kan oleh akhirat. Begitu juga sebaliknya. Banyak hal-hal yang kelihatan sepele nanggone dunia tapi mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Lanjutannya ayat. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Di ayat niki Gusti Allah dawuh orang-orang yang memakan makanan haram, dia memakan makanan haram yang dimasukkan ke perutnya, fi butunihim, itu pada hakikatnya sing dilebokne itu geni. Sawangane sing dimasukkan itu makanan, sawangane makanan yang enak, tapi pada hakikatnya yang masuk ke dalam perutnya itu adalah api. Karena besok ketika mereka di akhirat, mereka masuk dalam neraka dan mereka akan makan api. Dan ini tidak hanya berlaku bagi kita, bagi mereka maksudnya. Ini bisa terjadi pada kita. Contohnya nopo sing terjadi pada kita. Ada hadis, hadis niki ini sih. Ada hadis apa?
wong nggih niki enten Quran sing niki. Gusti Allah dawuh di ayat yang lain teng surah An-Nisa ayat 11, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sak temene wong-wong sing mangan dunyane anak yatim dengan zalim, sesungguhnya sebenarnya mereka itu memasukkan api di dalam perutnya. Jadi kita sing iman sing Islam itu bisa jadi di antara orang Islam, orang yang beriman itu memasukkan api di dalam perutnya karena mereka memakan harta benda anak yatim. Makanya lihat jenengan ngurusi anak yatim itu sangat saya, tapi sangat kudu hati-hati. Jadi yang bergerak di dalam yayasan anak yatim itu sebenarnya sangat bagus, tapi kalau bertindak yang zalim terhadap harta anak yatim, ancamannya itu sangat pedih. Podo sampai orang-orang Yahudi iman yang menyembunyikan ayat-ayat Taurat. Lanjutannya ayat wala yukallimuhum wa yaumal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Jadi niki teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan ibaratun anil ghadabi alaihi wa izalatur ridha anhum. Ini adalah ungkapan betapa ghadabnya Allah, betapa marahnya Allah terhadap mereka, dan Allah tidak ridho terhadap mereka, sehingga Allah tidak mengajak mereka untuk berbicara ketika hari kiamat. Jadi di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis itu besok ketika kiamat semua orang yang mukallaf itu diajak bicara oleh Allah. Tapi jangan wis tahu sami mikir yo apa carane ngomong, wis boten wis mikir sampai sejauh itu. Tapi banyak ayat seperti itu. Banyak ayat seperti itu bahwasanya besok ketika kiamat itu orang-orang mukallaf itu diajak berbicara oleh Allah, dan mereka tidak diajak bicara oleh Allah sama sekali. Dan bukan hanya mereka. Teng hadis nggih, niki sing kula karapaken hadisnya. Ada 3 golongan. Hadis ini sahih, riwayat dari Abu Hurairah. Salah satu la yukallimuhum wa yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah ketika kiamat dan tidak akan disucikan, dan Allah tidak melihat mereka, dan mereka mendapat siksa yang sedih, yang pedih. Nopo? Syekhun zanin, siji wong sing wis umure tuwa tapi zina. Niku mboten dijak bicara dan mendapatkan siksa yang pedih. Lah wong wis tuwa kok zina, dia akan mendapatkan siksa yang pedih di hari kiamat. Wa malakun kadzabun, dan raja pemimpin yang berbohong. Jadi lek ono pemimpin, siapapun pemimpinnya, tingkat RT, tingkat RW sampai tingkat pusat, lek kok berbohong, dia akan mendapatkan siksa yang pedih ketika kiamat dan tidak diajak bicara oleh Allah. Wa ma'ilun mustakbirun, dan orang fakir yang sombong. Lalu fakir kok sombong, lalu fakir jadi sombong mawon. Ini 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah besok ketika hari kiamat. Lanjutannya ayat ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Mereka itu menukar kesesatan dengan petunjuk dan menukar siksa dengan ampunan. Dan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sing dimaksud huda dan ayat niki adalah apa yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang kerasulan Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad, dan perintah untuk mengikutinya. Dan yang dimaksud dengan kesesatan
adalah mendustakan Nabi dan mengingkari Nabi dan menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang ada di dalam kitab mereka. Jadi sakjane mereka itu sudah tahu, tapi mereka rela menukarnya dengan kesesatan. Sakjane wis ngerti, wis oleh petunjuk, sudah tahu, wis oleh petunjuk, wis ngerti lagi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman, tapi mereka mau menukar huda tersebut dengan dolalah, wal azab bil maghfirah, dan mereka menukar siksa dengan ampunan. Maksudnya nopo? Sebab ampunan mereka tahu. Kalau dia mengakui Nabi Muhammad, kalau dia iman marang Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan penyebab mereka diampuni. Tapi mereka mau menukar itu dengan azab, Fama asbaruhum alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Terus mateng mriki banyak arti, tapi menurut jumhur ulama mateng ayat ini adalah mata ajub, mayang makna gawok. Dadi lek cara basa mriki, la yo cek wanine wong iku nentang neraka. Gawok, ungkapan keheranan. Wis ngerti lek Kanjeng Nabi itu akhir zaman. Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Wis ngerti kok ditukar ambek kesesatan. Wis ngerti oleh bakalane oleh maghfirah, oleh ampunan, kok ditukar ambek azab. Lah cek wanine mereka menukar itu. Jadi mateng iki adalah ungkapan keheranan. Lanjutannya ayat, zalika bi anna Allah